X hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Gratis biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Hey Joan. Hey, Bossy! So nice to see you finally. I'm Fauzi Satya Putra. I'm an artist from Indonesia. I am Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the gemming together. I agree. I really agree. High five, Fauzi. High five. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Di dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni, menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Harmonious Wealth Journey.
Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Muhammad Gibran. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini di Permata World Wisdom 2023, Harmonious World Journey. Saya Muhammad Gibran akan memandu dialog dan juga tentunya cerita-cerita yang akan kita dengarkan dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah kita di siang hari ini. Dan tentunya dengan tema Raising the Thriving Local Brands yang dipersembahkan oleh Indomedia dan Give to Go. Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu juga kami ingatkan dan kami sampaikan bahwa Permata World Wisdom 2023 ini menghadirkan 24 sesi dengan lebih dari 35 pembicara yang kompeten. Dan saat ini juga berlangsung secara paralel dengan 3 kelas lainnya. Yang pertama ada pidato kunci dengan tema Indonesia in Between the Superpowers yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Dan yang kedua juga ada secara paralel yaitu Driving Change, Women Leaders Influence in Industry. Dengan pembicara Sylvia Halim, Deputy Infra IKN, ada Hanifa Ambadar, CEO Vimal Daily, dan juga Maya Kamdani, Deputy CEO BNP Paribas Asset Management. Dan yang ketiga juga ada Earn One Way, Ticket to Financial Freedom, dengan pembicara Gianayu Pertiwi, Investment Specialist dan Portfolio Analyst Eastspring Investment Indonesia, dan juga Alia Natasha, Islamic Financial Planner. Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini, kami juga menyampaikan bahwa kami menyediakan e-sertifikat bagi Anda yang mengikuti sesi di siang hari ini sampai dengan akhir sesi nanti. Berbicara soal tema dan juga topik kita di siang hari ini mengenai inovasi dan juga terobosan dari produk-produk dalam negeri yang terus bermunculan di berbagai industri tentunya. Mungkin teman-teman ketika melihat narasumber kita di siang hari ini, saya mau bertanya juga sedikit, ada nggak sih yang menggunakan, kalau saya sih pakai ya, Avoskin dan juga Sav & Co. Ada nggak? Kalau saya pakai retinol dan juga parfum dari Sav & Co. Ini merupakan suatu kemajuan di industri kosmetik dan juga kecantikan dan perlu kita apresiasi. Tepuk tangan dulu dong. Kita ketahui bahwa di tengah gempuran produk impor dan juga mudahnya mengakses brand internasional, Avoskin dan Sav & Co adalah 2 di antara banyak local brand di industri kecantikan yang mampu membuktikan bahwa local brand patut diperhitungkan dalam ranah global. Apa yang menjadi pemantik brand lokal untuk terus tumbuh dan mampu bersaing? Tentunya di sesi ini kita akan bercerita bahwa brand lokal punya daya tarik tersendiri untuk berjuang dan juga menarik perhatian di tengah gempuran dari produk luar. Kita sudah kedatangan speakers yang sangat menginspirasi di siang hari ini. Saya akan undang satu persatu dan saya juga akan membacakan background dari mereka masing-masing. Yang pertama tentunya ada Anugrah Pakerti, Founder and CEO Avo Innovation Technology. Anugrah Pakerti adalah pendiri dan CEO Avo Innovation Technology, perusahaan yang berdiri sejak tahun 2014 ini berfokus pada produk perawatan kulit dan kecantikan. Lulusan Fakultas Manajemen Universitas Gadjah Mada dan pendidikan eksekutif dari University of Cambridge ini berhasil masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Indonesia and Asia di tahun 2020. Mari kita sambut Mas Anugrah Pakerti. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan. Saya persilakan untuk duduk Mas Anugrah. Dan yang selanjutnya adalah Santitan, seorang co-founder and CEO Sav & Co. Yang merupakan berawal dari kecintaannya mengoleksi parfum. Santitan memutuskan untuk mendirikan Sav & Co pada tahun 2020. Lulusan Universitas Tarumanegara, jurusan Desain Interior, memulai karir sebagai desainer interior. Kita beri tepuk tangan dan aplaus yang paling meriah. Santitan, co-founder and CEO Sav & Co. Oke, baiklah. Kita sudah akan memulai diskusi kita dan mendengar cerita-cerita dari tokoh-tokoh. Saya bilangnya tokoh karena mereka ini brandnya udah kuat banget.
di market atau segmennya masing-masing tentunya. Saya mau ke Mas Anugrah terlebih dahulu. Mungkin kalau kita melihat berbicara soal background dari memulai bisnis di skincare, utamanya mungkin Avoskin sejak tahun 2014 ya kalau saya nggak salah. 2014 ini apa sih sebenarnya kalau Mas Anugrah melihatnya, mengapa memilih produk kecantikan? Kenapa nggak produk yang lain sih pilihnya? Mungkin otomotif atau apapun itu. Kenapa harus kecantikan? Ya, sebelumnya selamat siang semuanya, salam kenal saya Anugrah dari Avo. Pertanyaan yang selalu mengingatkan saya tahun 2014 karena pada saat itu saya masih di dunia perkuliahan. S1 saya memiliki background di teknik informatika. Oke. Jadi sangat jauh sebenarnya dari beauty industry. Cuman kenapa tertarik dengan beauty industry dan menciptakan produk skincare dengan brand pertama Avoskin. Saya dulu kalau di teknik informatika itu sekitar saya cewek itu gak sebanyak fakultas yang lain karena di engineer, di teknik. Dan sangat ngerti apa yang dijalankan sama mereka, keseharian mereka sehingga bisa menentukan kayak tahu oh ternyata mereka tuh selama ini pakai produk yang bisa dibilang maunya kualitasnya tuh gak jelas, yang penting hasilnya instan dan bahkan gak mikirin BPOM-nya itu ada apa enggak. Sampai sekarang kayaknya masih ada Mas? Masih banyak sebenarnya. Cuman proses edukasinya jauh lebih baik sekarang. Karena kalau dulu demokratisasi akan internet belum se-heavy hari ini. Jadi 2014 itu ketika saya melihat teman-teman yang menggunakan seperti itu, bahkan saya sempat ngecek dari mana sih mereka tuh beli produk-produk seperti ini. Ternyata ada di suatu tempat yang bahkan itu menyediakan drum-drum yang dipakai minyak, itu isinya produk skincare. Yang itu dilakukan repackaging, ditaruh di jar-jar kecil dan dilabelin sendiri. Dan mereka klaim itu adalah produk dokter. Dari situ, gitu ya, Mas ya? kemudian saya mengajak dua teman untuk kita harus bikin cerita yang berbeda. Bagaimana local brands, pada saat itu udah ngomong local brands gitu. Bagaimana local brands itu bisa bercerita lebih banyak di beauty industry di Indonesia. Karena apalagi kami dari Jogja, kalau brand tuh datangnya dari Jakarta kan sangat common. Saya pada saat itu punya mimpi untuk kalau di luar, di Prancis gitu, nggak melulu kok brand tuh datangnya dari Paris, tapi ada kota kecil yang namanya Provence, itu juga bagus-bagus brand dari sana, bahkan artisan juga sangat terkenal. Di Italia nggak cuma di Roma dan di Milan, tapi ada kota kecil namanya Florence dan di sana brandnya tuh sangat kuat-kuat juga dan bahkan punya journey dan filosofi yang sangat panjang. Makanya kami percaya tetap stay di Jogja dan budaya itu benar-benar kita angkat, quality itu benar-benar kita jagain untuk kami bisa mendorong apa yang kami punya menjadi kebanggaan Indonesia di kemudian hari dengan perpaduan nature dan juga science. Itu cerita dari awal mula dan gimana saya bisa mencoba produk skincare. Honestly saya dari SMP itu udah menggunakan produk sunscreen yang sangat rutin. Karena dulu saya suka main tenis dan juga sepak bola. Jadi kayak sunscreen itu jadi hal yang harus gitu. Jadi kayak menggunakan sunscreen itu tahu teksturnya seperti apa. Dan sering nganterin mama saya itu ke dokter kulit dan sesekali nyobain produknya gitu. Jadi tahu juga tekstur seperti apa. Jadi itu awal mula saya memulai Avoskin. Oke, itu gambaran memulai Avoskin karena memang ya itu ya udah mulai aware menggunakan skincare sejak SMP udah pakai sunscreen gitu. Tapi emang perlu sih sebenarnya sunscreen ya Mas. Wajib. Wajib banget ya. Nah ngomongin kalau tadi dari sisi skincare gitu ya. Saya mau ke Mbak Santi. Mbak Santi kalau lihat kan Sav & Co ini parfum ya. Apa yang menjadi latar belakang membuat Sav & Co? Selamat siang semuanya, aku siang. Santi Tan dari Sav & Co. Untuk menjawab pertanyaan Kak Gibran tadi, menurut aku kenapa parfum gitu ya kayak kenapa parfum itu spesial buat aku, karena parfum itu kan kita nikmati lewat indera penciuman. Nah ketika kita mencium sebuah wangi atau aroma itu secara kita tidak sadar bisa membuat kita merasakan berbagai emosi-emosi dan perasaan yang sebelumnya kita tidak rasakan sebelum kita mencium wangi tersebut.
Misalnya kita cium wangi deterjen pas kecil gitu ya, kita langsung rasanya nostalgic banget nih, aku jadi inget rumah masa kecil aku. Misalkan aku cium wangi ini, oh aku jadi inget tempat liburan yang pernah aku datengin sama keluarga gitu. Jadi menurut aku parfum adalah sesuatu yang sangat spesial, sebuah karya seni yang sangat spesial. Dan menurut aku parfum itu lebih dari sekedar sebuah produk aja gitu Kak. Lalu kalau kenapa awal-awal aku memutuskan untuk memulai Savenco, itu karena pada tahun 2020-2019 itu di dunia local brand kan lagi naik-naiknya tuh Kak. Benar. Itu tapi banyaknya masih di skincare seperti Avoskin tentunya dan dekoratif makeup local brand. Kalau pada saat itu parfum itu seperti belum ada opsi local brand yang kuat, yang menarik gitu. At least untuk aku dan teman-teman aku belum ada yang menarik. Karena pada saat itu opsinya masih jomplang Kak. Antara high end brands, designer brands yang harganya di 1,5-2 juta ke atas. Dan opsi keduanya adalah local brand tapi yang seperti di Indomaret dan lain-lain yang harganya di angka 20.000, 30.000 gitu. Jadi aku berpikirlah kenapa ya nggak ada yang di tengah-tengahnya. Kan ini sesuatu yang jelas-jelas kita sukai, jelas-jelas masyarakat Indonesia itu menyukai dan menikmati parfum-parfum tuh mereka demand-nya tuh jelas ada. Tapi kenapa kita nggak buat satu opsi baru yang lebih di tengah-tengah. Dari situlah aku memutuskan untuk memulai Savenco. Gitu. Oke, berarti parfum itu memorable banget ya. Jadi setiap wanginya, scentnya itu menyimpan cerita masing-masing. Iya, bisa mengingatkan kita, kita cium satu wangi nih bisa mengkaitkan, menghubungkan dengan sebuah memori di belakang main kita gitu. Oke, benar-benar banget. Nah, ngomongin membangun bisnis, saya mau ke Mas Anugrah juga. Bangun bisnis itu kan gak semudah kita membalikan telapak tangan. Banyak pertimbangan, perlu modal besar, terus juga ya kalau ngomongin enaknya enak jadi orang kaya mungkin gitu ya. Jadi kaya bisnisnya sukses. Tapi kan gak semuanya dilalui dengan mudah gitu. Apa gak khawatir ketika membangun bisnis Avoskin pada saat awal-awal dengan mungkin edukasi soal skincare pada saat itu belum semasif saat ini. Laku gak sih produk saya atau ada kekhawatiran seperti itu gak sih Mas? Kalau kekhawatiran pada saat itu sebenarnya nggak ada. Karena mikirnya, oh ya aku masih muda, belum berkeluarga, terus masih anak-anak umur 20 tahunan yang mencoba untuk mencari what's next dan mengejar impian yang mau dicapai. Jadi kayak ya udah gaspol aja gitu. Di awal pertimbangannya nggak yang secomplicated kalau kita memiliki responsibility yang ada di pundak kita lebih besar gitu. Karena toh awal kami mulai dengan hal yang sangat sederhana. Saya mengajak 2 orang teman yang menjadi partner saya, bertiga aja. Dan kemudian uang modal itu pun dari tabungan saya. Dulu pada saat kuliah saya sering jadi part-time sales di properti. Jadi kayak tiap pulang kuliah ketemu sama buyer, kemudian coba iseng-iseng ke perumahan yang lain, boleh nggak nawarin rumah ini nanti dapat komisi berapa. Dari hasil itu semuanya dikumpulin. Jadi ya kayak ya udah selama kita berjuang maju terus aja. Kayak dari awal sangat menikmati proses itu. Dan ketakutan atau rasa gagal itu mungkin terjadi di tengah jalan. Ada kekhawatiran di tengah jalan. Ketika tim itu tambah besar, tim itu semakin kompleks. Kenapa takut? Karena enggak lagi sendirian sekarang, enggak lagi bertiga sekarang, tapi ada banyak sekali orang yang rely on kita, rely on kami untuk menjalankan bisnis dengan amanah, bertanggung jawab, karena mereka juga memiliki keluarga, mereka juga memiliki cita-cita, jadi lebih takutnya itu pada saat bisnis berjalan. Supaya kita make sure atau memastikan bahwasanya yang kita lakukan tuh benar-benar bisa menjadi yang terbaik, dan bisa mendistribusikan prosperity itu juga ke karyawan dan juga partner yang terlibat. Oke, ini menarik banget karena kalau lagi bertumbuh maksudnya membangun di awal
masih sendiri. Tapi ketika bisnisnya sudah berkembang, ada banyak orang-orang yang menggantungkan ya. Saya membahasakannya seperti itu, menggantungkan hidupnya, masa depannya, mimpinya di perusahaan yang sedang kita bangun. Nah ini juga mungkin menarik kalau kita kulik dari Mbak Santi. Kalau kita melihat 2020 Saf & Co ini dibangun, itu kan pada saat pandemi ya. Saya bisa bilang pandemi bisnis itu lagi rata-rata pada tidur gitu ya. Lagi pada ya seperti itulah dengan challenging tersendiri ketika pandemi terjadi. Tapi Saf & Co ini di-build di 2020. Apa nggak khawatir gitu ketika membuild Saf & Co, terus tiba-tiba ya pandemi daya beli masyarakat turun. Terus juga kan mungkin saya bilang juga kalau perfume itu challenges-nya adalah orang tuh blind buy ya. Jadi takutnya seperti itu ya. Benar nggak sih saya beli parfum yang ini aromanya cocok nggak sih? Ada kekhawatiran seperti itu nggak sih Mbak? Jadi awal-awal ketika aku membangun Saf & Co itu tidak terpikirkan sama sekali bahwa ini adalah sebuah bisnis perusahaan. Enggak, di mindset aku pada saat itu tidak sekompleks, planningnya tidak sedetail itu Kak. Jadi justru pada saat itu lebih seperti, oh iya pandemi. Kebetulan waktu itu kan aku posisinya sedang bekerja sebagai di sebuah perusahaan kontraktor sebagai desainer interior. Pada bulan Maret itu di WFH-kan. Lalu pada bulan April 2020-nya itu aku diliburkan. Jadi bisa dibilang seperti di layoff tanpa ada kepastian kapan akan dipanggil lagi atau akan dipanggil lagi atau tidak gitu Kak. Nah itu kan di rumah, karena di rumah aku jadi berpikir masa iya aku gak ngapa-ngapain, sampai kapan? Di pikiran aku ini aku bakal dipanggil lagi apa enggak gak sih, kerja lagi apa enggak sih, ini sampai kapan, apakah 6 bulan lagi, apakah 1 tahun, tapi kan di waktu yang sama pandemi tidak ada yang bisa menebak Kak pada saat itu. Jadi ya udah aku daripada stres cari inspirasi yang lain aja. Kebetulan di saat itu aku banyak shopping online. Justru poin uniknya di sini Kak, ketika orang lain kalau lebih ke cowok sih. Cowok itu kan lebih mindsetnya lebih praktikal. Jadi kalau pandemi ya udah stop shopping. Ya udah kita reserve segalanya, energi dan fun untuk something yang benar-benar lebih urgent. Tapi kalau cewek itu beda cerita. Ini lumayan unexpected. Karena pada saat itu aku sendiri juga begitu Kak. Bukannya malah mikirin stres, mikirin ini pandemi gimana nih. Tapi kita ya udah aku online shopping aja lah. Aku beli banyak banget skincare lokal pada saat itu. Makeup lokal pun aku beli karena nggak ngapa-ngapain dan daripada aku sebagai sebuah channel untuk membantu stres juga gitu Kak. Jadilah aku pada saat itu menyadari pattern yang tadi itu mengenai kok gapnya kayak gini ya, kok lokal brandnya kayak nggak ada yang menarik ya di bidang parfum gitu. Jadi kalau ditanya apakah aku memulai Saf & Co saat pandemi karena aku berani dan pede banget kalau ini akan grow, jawabannya enggak. Nggak ada plan seperti itu karena ini semua ngalir aja kayak yang tadi Kak Nogra bilang juga, karena udah mulai ya udah berjuang aja, karena aku udah loncat, aku udah spend tabungan aku untuk produksi, ya udah mau nggak mau aku renangin aja lanjut terus, masa aku tenggelam ya. Aku dan partner berusaha sebaik mungkin untuk terus jalan aja gitu sampai puji Tuhan kita masih ada sampai sekarang dan hopefully kita akan terus ada seterusnya gitu. Amin. Kita tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita di siang hari ini, sangat menginspirasi menurut saya ya. Mbak Santi melihat bahwa ternyata di setiap krisis itu ada opportunity tersendiri. Jadi bukan cuma challenging tapi ada opportunity. Apalagi sudah ada melihat marketnya gitu ya. Oh ini kayaknya akan ada marketnya untuk segmen perfume yang di tengah-tengah seperti itu. Nah ngomongin soal bertahan juga Mas Anugrah. Kita tahu bahwa 2019 ada pandemi, masuk Indonesia 2020, terus juga ada gempuran dari produk impor gitu ya, atau skincare impor. Gimana Avoskin bertahan? Kalau menghadapi tantangan dari competitors yang dari luar,
Yang paling mendasar adalah kami menciptakan brand ini kan bukan untuk jangka pendek. Rata-rata strategi yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang datang dari luar itu untuk mengakuisisi cepat-cepatnya dari sisi users di jangka pendek. Tapi yang saya lihat beberapa tahun ke belakang, karakter market Indonesia itu berbeda dibandingkan karakter market di Cina ataupun di Amerika. Ketika user itu di-acquire, kemudian mereka masih bisa dikasih insentif untuk bisa loyal. Sementara di Indonesia, rata-rata begitu mereka dikasih insentif gede-gedean, belum tentu kok mereka loyal. Ternyata kalau ada insentif yang lebih besar, mereka bisa pindah ke tempat lain gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah perpaduan antara satu produk, yang kedua adalah kekuatan dari sisi yang branding. Produk sendiri itu yang paling mendasar. Anyway, orang kalau ngomong tentang produk skincare, itu personal experience-nya akan disampaikan ke orang lain. Makanya kami selalu percaya quality itu nomor satu. Perpaduan teknologi dan juga science yang dipadukan tentang bagaimana cerita alam, kandungan alami dan sustainability itu dipadukan menjadi satu produk yang bisa dinikmati oleh setiap user. Kemudian kalau ngomongin brand yang dijaga kayak gimana nih? Brand bagi kami adalah bukan tentang apa atau komunikasi apa yang disampaikan, melainkan bagaimana membangun konsep yang holistik atau menyeluruh. Karena brand bukan produk yang dikomunikasikan saja, tapi tentang siapa yang menjalankan, organisasi itu dijalankan seperti apa, bahkan sampai level individu yang mencerminkan dari brand tersebut. Jadi kami sangat memikirkan sekali bagaimana setiap individu yang ada di organisasi itu mencerminkan brand yang ada di AVO. Makanya organization development, kemudian culture development itu kami sangat pikirkan sekali. Karena dalam holistic approach tadi, orang nggak cuma ngeliat kan, oh brand itu robot, kan bukan seperti itu. Brand adalah sesuatu yang humanis. Kalau sesuatu yang humanis berarti harus berinteraksi. Yang berinteraksi adalah orang yang ada di brand itu juga. Dengan cara apa? Dengan cara yang merepresentasikan dengan karakter yang ada di brandnya juga. Bahkan sampai di level brand ambassador, Muse kami itu selalu mengajak orang-orang yang benar-benar memiliki value yang sama dengan brand kami. Nah, pendekatan itu yang kami jalankan semuanya untuk ini tidak hanya game jangka pendek. Karena perjalanan bisnis kan seperti maraton yang tidak ada garis finish. Ini bukan seperti sepak bola yang 2 kali 45 menit, siapa yang menang memiliki skor tertinggi di 2 kali 45 menit itu yang menang. Kan kita nggak melakukan seperti itu. Artinya mungkin ada strategi bertahan untuk sementara waktu, kita bisa melakukan strategi menyerang di beberapa waktu, tapi prinsipnya adalah ini harus terjadi continuous improvement. Maju terus, belajar terus, dan juga kita nggak tahu yang hari ini nggak berhasil, jangan-jangan beberapa waktu ke depan akan berhasil. Jangan-jangan yang hari ini berhasil dengan sangat hebat, beberapa waktu ke depan jangan-jangan akan turun. Makanya kita harus terus belajar. Dan itu harus dibungkus dengan rasa yang rendah hati, makanya humility itu sangat penting untuk kita bisa tahu inovasi apa yang mau kita bawa ke market. Humanity, saya garis bawahi humanity ya. Jadi dengan kerendahan hati, message apa yang mau disampaikan ke market juga itu tersampaikan dan juga inovasi yang terus dilakukan. Makanya mungkin Avoskin Technology, Innovation and Technology ya kalau kita lihat dengan namanya berarti tidak berhenti untuk berinovasi karena bisnis ini terus berjalan secara sustain terus ke depannya yang ya kita harapnya terus bertumbuh dan juga long last tentunya. Nggak ada kata berhentinya gitu ya. Nah ini juga pertanyaan yang sama buat Mbak Santi. Mbak Santi melihat bahwa pemain baru 2020 bisa dikatakan dengan berbagai macam challenging, tantangan. Sekarang tuh Saf & Co kalau saya nggak salah 15 varian. Bener nggak sih 13? Growing 14. Growing 14 berarti ya 13 menuju 14 varian. Apa yang membuat bertahan nih Saf & Co hingga 2023 dan terus ke depannya? Apa yang nilai-nilai value apa yang membuat Saf & Co akan terus bertahan dan sustain terus ke depannya? First and foremost, aku setuju banget sama Kak Nugrah tadi. Key paling pentingnya itu di produknya. Produk. Pasti kakak pernah dengar term ini, a good product will sell itself. Nah jadi ketika produknya sudah oke, yang dimana kita harus benar-benar make sure produknya itu beneran punya something to offer. Nggak cuman sekedar
oh ya kita ada di sini ada, oh ya dia diskon, ya udah kita perang-perang harga gitu. Enggak, itu seperti Kak Nugra tadi bilang juga itu strategi jangka pendek. Sementara kita di sini kan bukan cuman buat ikut-ikutan perang harga, ikut tendang sini, tendang sana kan enggak. Kita kan di sini mau end goal-nya mengejar sustainability ya kita as a brand gitu. Jadi ketika produknya sudah oke, barulah kita pikirin yang lain. Misalkan memasarkan produk kita dengan berbagai strategi marketing yang ada. Contoh KOL marketing, lalu digital marketing dan lain-lain gitu. Oke, tapi kalau melihat juga Mbak Santi dengan strategi yang sekarang dijalankan oleh Saf & Co dengan banyaknya gempuran produk luar gitu ya, dengan juga cara sellingnya yang benar-benar unik dari setiap brand-brand. Gimana nih untuk strategi Saf & Co terus bisa bertumbuh ke depannya juga? Di Saf & Co, aku menganggap memposisikan Saf & Co itu sebagai orang yang melayani target audience kita. Jadi Saf & Co itu bukan tentang Saf & Co, bukan tentang brandnya, bukan tentang aku, tapi melainkan everything itu tentang our user gitu. Terus secara sekilas apa yang paling membedakan ya antara Saf & Co dengan yang lainnya, di Saf & Co itu kita menerapkan konsep visual storytelling. Kalau kakak pernah lihat di packaging kita itu, kita rajin bekerja sama dengan berbagai artis, ilustrator, digital imaging artist, fotografer dan lain-lain. Dari situlah kita menceritakan koleksi kita lewat visual creation tersebut. Kita sebutnya artwork gitu. Nah, kenapa? Karena kita mau memberikan experience yang mereka nggak dapetin di tempat lain gitu. Salah satunya experience ya. Saya pernah beli salah satu perfume-nya yang coklat kalau saya nggak salah. Itu collab dengan Shinchan ya. Iya. Itu menjadi salah satu juga caranya. Iya, itu menjadi salah satu strategi kita untuk memberikan experience yang unik, yang belum ada untuk customer-customer kita, yaitu dengan license collab dengan Shinchan X Style Alat waktu itu. Oke, tepuk tangan dulu, ini sangat idenya itu brilian sekali. Kita mengapresiasi ide-ide dari Avoskin dan juga Saf & Co. Tapi saya mau ke Mas Anugrah. Mas Anugrah, kalau melihat bahwa secara literasi mungkin atau pengetahuan orang-orang soal skincare itu sekarang udah baik kalau menurut saya. Tapi ada beberapa daerah mungkin yang masih harus di-improve lagi pengetahuannya. Apalagi dengan banyaknya muncul atau dengan mudahnya masuk produk-produk impor ke dalam negeri kita ini, otomatis kalau kita lihat secara historical sedikit ke belakang, orang tuh kayak, oh kalau saya pakai produk luar itu ada gengsi tersendiri gitu kan. Oh saya bisa terlihat rich, bukan rich auntie ya, tapi rich aja kaya gitu ya. Nah dengan melihat bahwa masih ada beberapa daerah yang punya ya pemikiran mungkin ya seperti ini. Seperti apa Avoskin untuk bisa terus mengedukasi bahwa local brand itu nggak akan kalah saing dengan produk-produk impor? Terkait pertanyaan tersebut sebenarnya yang paling mendasar itu memang fundamental aspek yang ada di Indonesia. Ada beberapa titik ketimpangan yang terjadi yang membuat distribusi atas informasi yang ada untuk mengedukasi pasar itu berjalan cukup timpang. Misal, Avoskin itu pasar terbesarnya di Jabodetabek. Kalau kami bandingkan dengan pasar misal di NTT itu cukup timpang. Kenapa timpang? Karena akses infrastruktur, misal internet itu mungkin tidak sememadai yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan sekitarnya. Nah itu faktor pertama. Yang kedua adalah mendasar dan menjadi masalah umum itu masalah edukasi. Jelas edukasi berbeda yang menciptakan akhirnya spending orang jadi berbeda, kemudian habit atau behavior orang itu juga berbeda. Kalaupun di pasar-pasar yang timpang tadi secara pendapatan maupun pengeluaran itu mendapatkan akses internet yang baik, biasanya cara menggunakan internetnya juga berbeda. Misal di Jabodetabek, distribusi akan informasi atau internet itu mungkin masih bisa digunakan lebih baik dibandingkan kota-kota yang tadi saya sebutkan.
Misal di sini bisa internet itu menciptakan ide itu lebih bisa diciptakan lebih brilian gitu. Sementara di kota-kota yang jauh lebih kecil, mostly kita menerima banjir informasi yang bisa jadi ditelan mentah-mentah. Bisa jadi itu informasi yang salah, bisa jadi informasi yang menyesatkan dan lain sebagainya. Termasuk penggunaan brand. Makanya terjadi polarisasi antara local brands dan juga brand dari internasional yang membuat orang itu, oh iya kalau pakai brand internasional kita lebih happy, lebih bangga dan juga lebih gengsinya keren. Tapi bagi kami dan pastinya di perfume industry, Sav & Co pasti juga merasakan kalau quality dari local brand itu sangat membanggakan kok. Kami percaya kenapa kami bisa menceritakan seperti itu di AVO dengan 5 brand portfolio dan 1 retailer, kami itu sangat serius menciptakan produk innovation. Kami sering kirim beberapa tim dari kami untuk studi banding dari luar negeri. Ketika pulang terjadilah transfer knowledge. Transfer knowledge ini yang didapatkan untuk menciptakan inovasi yang mungkin di sini masih belum kaya akan inovasi itu, kita bisa ciptakan. Kemudian yang kedua, kami sering rutin kirim untuk sekolah ke luar negeri untuk jangka pendek mereka belajar. Tidak hanya dari inovasinya tapi bagaimana membangun ekosistemnya. Data analis, kemudian dari sisi market analis, itu kami juga sering rutin kirim keluar untuk belajar. Dari situ semua, akhirnya tercipta organisasi itu sangat serius menciptakan produk yang berkualitas. Akhirnya ketika konsumen itu melihat local brands dan juga international brands yang masuk atau produk-produk impor tadi, orang tuh nggak merasa, yuk beli lokal aja karena dikasihani. Beli lokal, itu bukan, tapi lokal itu orang bisa beli karena kualitasnya itu jauh sekarang improve dibandingkan 10 tahun yang lalu. Karena resource-nya sangat luar biasa, kemudian akses akan informasinya juga jauh lebih terdistribusi dengan baik, kemudian juga ditambah ekosistem yang ada di beauty industry ini juga sangat mendukung perkembangan brand lokal karena mereka tahu ini produknya bahkan jauh lebih inovatif dibandingkan produk-produk yang datangnya dari luar negeri. Jadi itu pegangan yang paling kita jadikan sebagai fondasi. In the end, enggak untuk dikasihani yuk beli lokal brand, itu enggak. Tapi karena emang quality-nya tuh sekarang jauh lebih baik. Dan juga ada yang ngomong, lokal brand kok harganya lebih mahal dibandingkan brand luar. At some point ada yang menceritakan seperti itu. Tapi kita lihat teknologi dan inovasinya memang sudah terjadi transfer of knowledge yang sangat kaya dan itu penggabungan antara enggak cuman quality produk dipakai bagus loh. Tapi kita semua sekarang lagi berusaha kayak di AVO produk-produk itu menggunakan packaging yang ramah lingkungan. Menggunakan pengirimannya menggunakan instead of pakai bubble wrap, plastik kami menggunakan honeycomb. Itu juga lebih ramah lingkungan. Secara cost jelas akan lebih mahal karena beberapa aspek tadi itu belum ketemu scale of ekonominya. Belum yang diproduksi jutaan atau puluhan juta. Jauh lebih terbatas. Kalau lebih terbatas logikanya di pasar pasti lebih mahal dong. Itu output yang dihasilkan ketika kami semua mikirin antara kombinasi kualitas dan juga keberlanjutan gak cuma bisnisnya tapi keberlanjutan dari sisi planet yang kita tinggali ini. Saya setuju dengan brand Indonesia itu nggak kalah saingnya, bagus banget nih. Bahkan dengan melihat inovasi yang dilakukan oleh brand-brand lokal kita dan juga government itu membuat satu gerakan bangga buatan Indonesia itu satu hal yang harus kita apresiasi dan harus kita dukung kalau local brand itu bisa bersaing. Tapi Mas Anugrah melihat bahwa saat ini kan brand itu banyak banget, mau dari local brand dan juga dari luar ya, brand luar. Nah melihat hal-hal seperti ini, seberapa penting sebenarnya brand menurut Mas Anugrah? Apalagi kalau saya nggak salah, Avoskin itu ada La Coco, terus juga ada beberapa brand-brand lainnya, sister brandnya lah. Seberapa penting Mas? Brand sangat penting untuk dibangun dan dikomunikasikan dengan baik karena related dengan persepsi akan bagaimana user memandang sebuah brand gitu. Nah persepsi itu kan tinggal bagaimana kita semua mengkomunikasinya dengan baik kan. Oh brand ini mau dipandang sebagai brand yang seperti apa. Itu sangat penting. Makanya brand ini sebagai kunci untuk menjaga keberlanjutan dari brand itu sendiri. Karena kalau kita nggak mikirin brand ya udah jual produknya aja. Ya orang akan tergantikan karena brand ini bukan sesuatu yang sangat rasional. Ada orang yang suka kopi merek X dan ada satu yang tanpa merek. Yang merek X bisa jadi harganya lebih tinggi karena nilai akan brand itu dihitung. Nah ini terkait dengan persepsi yang untuk menciptakan loyalitas di jangka panjang. Karena dalam unsur membangun loyalitas tadi, di dalamnya mungkin
ada termasuk tentang komitmen untuk membangun lingkungan secara jangka panjang, consumer engagement yang juga diperbaiki dengan terus-menerus, consumer involvement juga yang dilibatkan antara brand dan juga dari sisi konsumennya, community engagement yang juga dijalankan, itu semua aspek yang bisa dijalankan. Ya jelas itu akan meningkatkan credibility untuk membangun bisnis yang lebih sustain secara waktu yang sangat panjang ke depan. Tapi melihat juga ya Mas Anugrah bahwa brand itu sangat war-nya atau perangnya itu lewat dari sisi harga, mau local brand mau juga brand luar gitu. Nah bagaimana Avoskin melihat hal ini dan juga mensiasati mungkin? Kalau dari kami melihat brand ini atau bisnis itu dari awal harus kita set sebagai tools untuk menciptakan kebaikan. Jadi ketika itu diturunkan dalam menjadi value yang ada di brandnya masing-masing, kebaikan itu diciptakan lewat apa sih? Ya jelas itu sebenarnya di manajemen ada yang namanya triple bottom line of business. Profit, people, planet. Perusahaan nggak bisa kalau nggak bertumbuh, harus profit. Kemudian people, bagaimana kita bisa mengalignkan profitability atau growth didorong ke pertumbuhan, pengembangan karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam pengembangan bisnis. Terus yang ketiga planet. Planet ini tentang kebaikan tadi yang diciptakan. Kita cuma punya satu planet. Setelah ini gimana nih kalau kita nggak pikirin. Sementara kalau kita lihat tahun 1850 sampai tahun 1900 peningkatan suhu misal 2 derajat itu dibutuhkan waktu 50 tahun sampai 1 abad. Sekarang untuk suhu tumbuh 1,5 derajat sampai 2 derajat itu hanya dibutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun. Artinya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tingkat kepanasan bumi itu akan meningkat 1,5 sampai 2 derajat dibandingkan hari ini. Kalau hari ini kita lagi cerita tentang kok di luar panas banget ya, kita nggak bisa prediksi 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan seperti apa. Itu zaman kita, anak-anak misal seumuran saya kelahiran 93, itu udah merasakan sekarang. Tapi gimana anak cucu kita nanti, itu akan PR terbesar sebagai bentuk responsibility generasi kita. Dan bagi brand yang menjalankan itu wajib untuk menilai bahwasanya keberlangsungan itu menjadi sesuatu yang harus terus diukur untuk menjadi diferensiasi yang enggak cuma diferensiasi as a business, tapi emang komitmen untuk membangun sesuatu yang lebih panjang. Komitmen untuk membangun sesuatu yang lebih panjang, itu juga mungkin yang dipikirkan oleh brand. Tepuk tangan dulu untuk Avoskin, ini satu komitmen yang harus kita apresiasi, profit, people, and planet. Jadi semuanya berjalan seiring sejalan agar perusahaan terus bertumbuh ke depannya dan juga tempat kita saat ini berpijak juga akan terus ada untuk anak cucu kita nanti. Nah, berbicara juga soal tentunya tantangan dan berbagai macam blocking ya, kalau kita katakan blocking di dalam bisnis, membangun bisnis. Mbak Santi melihat bahwa di 2020 Saf & Co dibangun, terus tentunya ada pandemi, terus kalau kita lihat dengan, kalau mungkin fashion kan kalau kita mau beli itu tinggal lihat saja. Tapi kalau perfume itu tantangannya adalah takut blend by gitu ya. Ini baunya enak gak sih atau cocok gak sih dengan saya gitu. Nah melihat dengan berbagai macam tantangan-tantangan seperti ini, bagaimana Saf & Co ini menyiasati dan sehingga tentunya menjadi top of mind bahwa local brand atau parfum yang dari local brand itu Saf & Co adalah pilihan utamanya? Kalau sejak awal membangun Saf & Co, tantangan terbesar yang aku hadapi itu lebih ke aku gak punya network sama sekali Kak di industri ini. Ditambah lagi pandemi kan waktu awal mulai itu, jadi tidak ada kesempatan untuk aku kenalan, nyari temen sharing kayak Kanugrah misalnya sekarang ini, atau misalkan ikut event-event networking seperti yang sekarang ini udah banyak ya. Kalau awal 2020 itu sama sekali nggak ada Kak, offline store semua tutup, mall tutup, kita nggak ketemu siapa-siapa, benar-benar semua kerjain dari rumah doang. Jadi ketika kita menghadapi problem tuh stucknya benar-benar stuck mentok gitu loh Kak. Contoh kita 2020 itu kita ada bekerja sama dengan satu supplier primary packaging atau botol. Bisa dibilang beliau kurang bertanggung jawab lah gitu. Jadi ketika PO barangnya dikirimkan dan dilanjutkan dijalani itu ternyata reject rate-nya itu lebih dari 50%. Itu luar biasa, tidak wajar. Namun ketika kita mencoba untuk cari solusi, beliau
lepas tangan gitu aja. Dan iya itu menjadi salah satu contoh kasus lah ya yang kita hadapi waktu awal-awal membangun Savenco, karena aku sama sekali nggak ada teman di industri, jadi sama sekali nggak ada orang atau teman untuk bertukar pikiran, kasih tahu tips, jangan sama orang itu orang ngaco, atau orang itu kurang bertanggung jawab gitu, nggak ada kesempatan itu. Terus kalau mengenai memasarkan produk kita sebagai produk yang bukan visual gitu lah ya Kak, berbeda dengan fashion, misalkan baju atau sepatu yang pasang iklan, oh ya bajunya kayak gini, dressnya kayak gini, sepatunya warnanya kayak gini, bentuknya desainnya kayak gini, oh ya oke aku suka beli gitu. Sedangkan kalau di parfum itu tidak se-smooth, sehalus itu Kak proses dari awareness sampai ke conversion itu tidak selurus itulah dibandingkan dengan sesuatu yang visual. Makanya kita cari cara lain nih untuk memasarkan produk kita, yaitu pada saat itu kita bekerja sama dengan banyak creator, beauty creator atau sebutnya KOL lah, atau mungkin kalau orang lebih awam lagi sebutnya itu influencer. Jadi kita kirimkan nih produk kita walaupun lagi pandemi ya kita kirim aja gitu. Lalu bisa coba dibantu aja Kak untuk diceritakan pengalamannya seperti apa yang Kakak rasakan waktu memakai produk kita, apa impactnya untuk mood, apakah abis lagi stres nih mikirin pandemi yang gak kelar-kelar, setelah nyobain produk kita apakah aku jadi kayak oh ya mendingan dikit atau gimana. Nah iya, jadi kita bekerja sama dengan banyak creator atau KOL bahkan sampai sekarang untuk membantu menyuarakan dan menyebarkan tentang Savenco dan produk-produknya. Lebih ke dibandingkan gini-gini nih pegang botol, foto-foto, video-video OOTD itu bukan, tapi lebih ke sharing aja secara casual, ngobrol-ngobrol sama followers-followersnya. Ya loh, ini Savenco yang ini kayak gini-gini loh, kayak lagi pergi ke sini, kayak lagi pergi ke sini sama pacar atau apa kayak gitu. Oke, dan ini terbukti sangat-sangat berhasil. Karena kalau kita lihat mungkin dengan para creator ini saat ini tuh cara menceritakan ketika mereview parfum itu top notes-nya itu apa. Terus juga kayak, jadi kita itu para konsumen biasanya dicoba dibangun theater of mind-nya. Oh kayak gini nih gambaran wanginya atau baunya ini seperti ini gitu. Jadi memang itu juga cukup membantu. Terbukti juga dengan, kalau saya nggak salah ya, SOTB itu tahun lalu hilang di pasar. Hilangnya karena habis. Bukan karena nggak diproduksi ya, tapi karena permintaannya meningkat, benar nggak? Itu SOTB itu bukan habis satu kali, habis doang Kak. Itu benar-benar ketika habis kita udah tambah lagi. Habis lagi langsung, kita tambah lagi, habis lagi. Kita tambah lagi, habis lagi. Kita 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Habisnya gitu terus. To the point partnerku juga bingung ini mau harus produksi berapa biar nggak habis lagi gitu. Akhirnya kita menemukan angkanya lah. Akhirnya kita ketemu nih angka supply-nya harus di titik mana untuk bisa memenuhi demand biar seimbang gitu. Oke, berarti apa yang dilakukan dari 2020 sampai saat ini berjalan dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk Savenco ini harus diapresiasi. Jadi mau produksi segini habis, produksi gini habis. Wah, berarti diterima di pasar. Orang tuh banyak menggunakan lokal produk apalagi Savenco. Nah, ngomongin juga soal lokal produk dan produk luar nih Mas Anugrah. Melihat apa sih perbandingannya atau mungkin kalau kita melihat kelebihan dan kekurangan dari local brand dengan produk luar. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau untuk kelebihan sebenarnya tadi saya share quality itu sekarang jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu. Karena opsi akan raw materials juga jauh lebih kaya. Tidak hanya dari luar tapi di dalam negeri. Dan ini juga disupport dengan adanya banyak platform yang memberikan opsi untuk local brands itu mendapatkan exposure yang lebih dibandingkan brand dari luar. Jadi kualitasnya sekarang sangat oke. Ada bahkan yang emang packagingnya ambil yang lebih murah biar jual yang lebih murah.
itu juga ada. Artinya ada segmen-segmen tertentu yang udah difasilitasi dengan berbagai macam local brands dengan berbagai macam segmen yang dibidik gitu. Tapi kalau ngomongin kekurangan, sebenarnya ini masalah yang cukup pelik karena kekurangan ini tuh menjadi kekurangan dari ekosistem rata-rata yang ada di industri di Indonesia. Contohnya packaging. Packaging itu local brands untuk bisa menggunakan packaging yang sangat bagus, itu kami harus mengambil dari luar negeri. Beberapa negara yang menjadi tempat untuk bisa supply packaging dengan quality yang bagus itu bisa dibilang kayak Cina, Taiwan, kemudian di Korea, dan di beberapa negara yang lain. Itu menjadi faktor yang penting. Kenapa? Contoh, kalau kita bikin packaging dari kaca, as Avoskin itu sebagai brand yang sangat peduli terhadap, oh packaging ini setelahnya mau dipakai apa ya? Karena ini kami pikirkan, kenapa? Karena sampah kosmetik itu dari waktu ke waktu itu semakin meningkat. Dan sampahnya ini kalau tidak dipergunakan dengan baik, itu hanya akan menjadi limbah yang tidak difungsikan dan akan merugikan kita semuanya. Makanya kami reduksi itu dengan cara inisiatifnya dijalankan dengan recycle products. Kaca itu menjadi barang-barang yang lebih tepat guna. Yang sudah berjalan, kami bahkan bikin souvenir untuk para partner atau internal kami karyawan untuk membuat coaster, tatakan gelas itu dari limbah kosmetik yang diproduksi yang sisa dari brand-brand kami. Kemudian bisa ngebikin tempat tisu dari limbah tadi juga. Artinya di sini sangat penting untuk kita bisa mikirkan sampai sana. Tapi di lokal industri packaging itu belum siap. Untuk mendapatkan harga yang sama itu di Indonesia masih berkutat di packaging plastik yang itu lagi kami hindari gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang masih kontradiktif terhadap tumbuh kembang industri. Akhirnya kalau kita mau ngomong local brand itu dengan tingkat kandungan dalam negeri 100% itu sangat susah jangka pendek. Makanya itu bagi saya menjadi suatu kelemahan yang harus diselesaikan untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Karena kalau jangka pendek nggak mungkin, karena itu adalah industri turunan. Makanya di jangka panjang atau jangka menengah kami berharap pemerintah, kemudian ekosistem bisnis itu mulai mikirin ini semua. Kemudian yang kedua dari sisi kelemahan yang lain itu kadang-kadang masyarakat lokal itu kayak ngelihat, oh ada brand baru lagi nih, ada brand baru lagi. Ternyata ada juga nih tingkat kefomoan untuk menciptakan brand di kondisi yang sangat ramai gitu. Padahal kan kita bikin bisnis itu harus mencari keunikan ya. Kayak kalau saya lihat di toko oleh-oleh gitu, di satu tempat tuh ya ini jual bakpia, sampingnya jual bakpia yang sama, sampingnya lagi jual bakpia yang sama juga. Atau jualan pisang, ini jualan pisang, jualan pisang, jualan pisang. Apa bedanya gitu. Nah keunikan tuh harus didorong gitu. Jadi ekspektasi atau harapan pribadi ya, ini lebih ke personal POV, itu pengen ke depan masyarakat tuh gak cuman FOMO, tapi juga ada JOMO-nya juga, joy of missing out. Jadi kalau nggak FOMO itu lebih seneng gitu, karena bisa menelurkan sesuatu yang lebih kreatif gitu. Kalau sekarang skincare gara-gara ngeliat di salah satu platform gitu, kok kayaknya menarik ya, ada pengusaha skincare yang baru bisnis 1 tahun, 2 tahun langsung jadi kaya raya gitu. Nah itu kan jadi FOMO ya. Benar. Tapi sisi lain nggak semudah itu loh bangun brand yang memang kredibel, responsible dan bisa dipertanggungjawabkan untuk jangka panjang. Dan ini pertaruhannya siapa? Konsumen. As a company maupun brand yang sangat percaya bahwa users adalah teman terbaik kami untuk bertumbuh, kami sangat takut. Jangan ya kamu kayak keikut-ikutan kayak gitu, tapi kita semua harus percaya proses bahwasanya industri ini akan jadi jauh lebih baik kalau kita berjalan juga beriringan antara konsumen, brands atau company dan juga ekosistem yang lain dalam konteks yang lebih jauh lagi. Berarti challenging-nya itu untuk industri packaging ya. Jadi industri turunan dari itu, mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik untuk membuat atau menjadi pengusaha industri packaging khususnya skincare, karena tadi kata Mas Anugrah itu kan masih sulit untuk mendapatkan packaging dalam negeri sehingga TKDN untuk brand lokal itu enggak 100% semuanya dalam negeri karena masih harus dipenuhi juga, utamanya mungkin packaging dari luar negeri. Tapi kalau berbicara juga soal kekuatan brand, kalau dari Avoskin sendiri, apa sih yang membuat Avoskin itu punya kekuatan sehingga mampu bersaing dengan brand-brand luar juga?
kombinasi antara quality dari produk dan juga brand yang kami percayai tadi. Jadi kalau quality produk itu sudah tidak ada tawar-menawar, idealismenya sangat kuat. Jadi kalau kayak ngomongin active ingredients, kami nulis 3% vitamin C secara transparan. Ya itu memang 3% vitamin C. Bukan campuran-campuran yang di dalamnya ada 3% ini enggak. Tapi lebih 3% vitamin C yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kalau ada yang kayak sifat produk yang kandungannya itu encapsulated. Misal kami ada kandungan retinol, tapi kandungannya pakainya encapsulated actosom retinol 3%. 3% actosom retinol itu mengandung misal 0,3 atau 0,5% retinol aktif. Itu kami ceritakan di packaging juga. Setransparan itu kami menceritakan ke konsumen karena ini bagian dari edukasi yang dijalankan oleh brand. Dan bagian ini juga pengen tadi pendewasaan dari si konsumennya juga sebagai teman untuk proses jangka panjang tadi. Kejujuran berarti, jujur dan transparansi. Apalagi mungkin kalau melihat di sosial media belakangan ini tuh ada yang fake SPF atau segala macamnya. Ini mungkin juga menjadi satu tantangan juga bagi brand untuk kedepannya untuk lebih transparan dan juga terbuka ketika memang menyasar produk atau menyasar masyarakat sebagai konsumennya juga. Nah, berbicara juga soal tantangan. Tadi Santi cerita soal ketika SOTB diproduksi ternyata laku keras, terus ditambah lagi volumenya, laku keras lagi, terus juga ditambah lagi volumenya. Jadi semakin banyak otomatis bisa dikatakan marketnya ini semakin besar, terus juga peminatnya juga semakin banyak bisa dikatakan. Tapi di satu sisi kompetitornya juga semakin banyak gitu ya. Nah, bagaimana Saf & Co melihat ini? Kalau berangkat dari kasus SOTB itu ya Kak ya, kita di Saf & Co ini kita selalu berkomitmen seperti tadi untuk memberikan experience yang nggak bisa didapetin di tempat lain. Yaitu tadi dengan konsep visual storytelling dan juga kita bekerja sama dengan banyak creator untuk membantu menceritakan produk kita secara visual, digambarkan gitu ya, divisualisasikan. Dan selain itu kita juga benar-benar berkomitmen untuk melayani customer kita. Karena Saf & Co itu seperti yang tadi aku mention juga, itu bukan tentang aku, bukan tentang Saf & Co, melainkan tentang semua audiens kita. Jadi kalau mengenai kompetitor ya kayak kompetitor itu dari dulu udah ada, sekarang juga ada, seterusnya akan selalu ada, yang ada tambah banyak gitu. Dan kalau misalkan Saf & Co terlalu ngeliatin aduh kiri kanan kompetitor baru lagi, itu nggak akan ada habisnya menurut aku. Itu lebih baik kita shift fokus kita ke dalam. Seperti yang Kak Anugrah bilang juga, apa yang bisa kita offer sebenarnya, value apa sih yang bisa kita kasih sebenarnya. Kita kan di sini bukan cuman buat bisnis doang, bisnis jual-jual profit margin doang kan bukan. Kita kan di sini untuk melayani customer kita, memberikan mereka experience yang terbaik. But at the same time kita juga harus sustain sebagai sebuah company gitu. Kita di sini bukan untuk perang harga, kita lebih berfokus kepada value apa sih yang dan di jangka panjangnya itu tidak hanya berperang dari sisi ya udah aku beli produk, aku sama-sama memiliki kandungan yang sama, tak jual harga lebih murah deh. Kita kan jadi bisa berhitung kan, buat bikin produk yang authentic, originalnya tuh sangat bagus, itu dibutuhkan biaya produksi yang sangat besar. Sementara kok tiba-tiba ada yang masuk dari luar negeri dengan klaim yang sama harganya jauh lebih murah. Ternyata pas kita cek di ingredientsnya, dia ditaruh di paling bawah. Oh berarti nggak jujur gitu. Nah ini tantangan sebenarnya bagaimana kita bisa bersama-sama di ekosistem lokal itu untuk bareng-bareng sih. Jadi kita nggak cuman sendiri-sendiri karena susah. Jadi as a local ecosystem kita harus berkolaborasi. Multi industri, kemudian juga mungkin di sesama industri kita harus kompak. Kita sama-sama menyuarakan ini juga. Jadi supaya tantangan yang mungkin hadir itu bisa dihadapi bersama dan orang jadi sama-sama teredukasi dengan baik. Oh kalau yang kayak gitu salah. Jadi at least kalau ada persaingan dari luar, persaingan tuh wajar. Persaingan tuh sangat pasti ada dan nggak mungkin dihindarin. Tapi yang penting bersainglah kita semuanya dengan secara fair.
Kalau itu gamenya udah ada rule of the game gitu, udah ada aturannya, maka kita tuh bersaingnya dengan sangat sehat dan yang paling diuntungkan siapa sih sebenarnya? Konsumen. Karena konsumen pada akhirnya akan mengeluarkan biaya sedemikian rupa untuk mendapatkan quality produk yang sangat tinggi karena ada rule of the game tadi. Oke, unik ya. Jadi ada value dari produk masing-masing jadi bisa bersaing secara sehat dan juga yang tadi dikatakan Mas Anugrah adalah transparansi dari kandungan-kandungan produk yang menjadikan Avoskin ini mampu terus bertahan dan juga bersaing di industri skincare atau kecantikan ini. Nah, berbicara juga soal ya sustainable business juga, kita tahu 2014, 2020, kalau mungkin bisa diceritakan apa pencapaian yang paling besar dari 2014 sampai saat ini oleh seorang Anugrah dan oleh seorang Santi 2020 sampai 2023 ini, pencapaian terbesarnya? Dari Mas Anugrah dulu. Saya dulu ya. Mungkin ngelihat dari setiap suara dari konsumen kalau masalah yang ada di mereka terselesaikan. Itu bagi saya pribadi kalau baca review-review seperti itu di forum ataupun di sosial media, itu di hati itu rasanya anget gitu. Karena ternyata apa yang diperjuangkan di inovasi ini ternyata orang itu sampai ngomongnya tuh sebagus itu. Bahkan sampai orang ngomong terima kasih, gak ngomong brandnya, bahkan ngomongnya terima kasih ownernya gitu. Sampai ya artinya sedramatis itu masalah yang mereka hadapi dan sedramatis itu juga solusi yang diberikan itu membuat mereka jadi jauh lebih percaya diri. Karena tujuan kami tidak hanya tumbuh secara bisnis tapi bagaimana menciptakan peran pemberdayaan dari sisi brand ke user, bagaimana menciptakan orang itu bisa percaya diri, itu yang sangat penting. Jadi ketika baca review orang terselesaikan masalah itu menurut saya itu one of the biggest achievements yang kita dapatkan. Oke, itu achievement terbesar. Kalau dari Santi seperti apa? Mungkin nggak tentang seberapa besar gitu ya Kak, tapi seperti yang Kak Anugrah bilang, hal-hal kecil yang seperti ini, review-review yang kecil-kecil tapi banyak ini memberikan impact yang besar banget buat aku. Jadi bikin terharu gitu, kayak misalkan perkara SOTB balik ya. Itu sampai ada yang DM aku pribadi. Side note, Instagramku tuh kecil banget. Mungkin followersku 1000 doang gitu. Tapi bisa ada yang DM, ada yang komen kayak, Kak tolong restock Kak, Kak kapan Kak, Kak kapan Kak, Kak Santi. Akhirnya aku menemukan apa yang aku cari-cari selama ini. Bisa kayak gitu, aku kayak oh my god, ya ampun ternyata apa yang aku lakukan selama ini ada impactnya. Oke lah SOTB menjadi our hero product, angka gitu ya. Kita bisa grow banget, kita bisa ekspansi tim, tapi kan enggak menjalani sebuah bisnis ini nggak selalu mengenai angka doang gitu. Jadi terus yang kemarin ini juga aku diinfo sama tim, Savenco itu masuk ke dalam top 30 most talked about fragrance brand secara global dari seorang beauty brand expert based di Sweden. Berjejer dengan brand-brand seperti Tambourines, Narciso Rodriguez, Byredo, Le Labo dan lain-lain. Itu ya ampun aku dikasih lihat itu aku kayaknya langsung menitikkan air mata karena aku benar-benar gak nyangka something yang aku mulai cuman dari Google iseng-iseng shopping, iseng-iseng di rumah doang gitu bisa berada di titik ini dalam waktu yang gak instan juga sih. Semua pasti butuh waktu, cuman di titik ini aku sangat-sangat bersyukur dengan apa yang udah kita lewatin gitu. Oke, 2014 dan 2020 kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk pencapaian dari Avoskin dan juga Savenco yang patut kita apresiasi karena local brand ini yang betul-betul punya value mereka masing-masing sehingga mampu bertahan dan menjawab yang namanya kebutuhan dari para konsumen. Oke, nah Mas Anugrah dan juga Santi kita masuk ke sesi Q&A di sore hari ini karena kayaknya ini udah sore hari ya. Kita tadi mulai siang. Nah bagi para penanya atau Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya saya persilakan 3 orang pertama. Nanti juga kita ada voucher belanja dari Permata Bank untuk audiens yang bertanya. Oke 1, 2, oke 3 dulu ya ntar. 1, 2 dan 3 paling ujung. Ntar Mas, oke mulai dari sini dulu. Boleh.
Silakan sebutkan namanya dan dari mana Mas? Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih Mas Anugrah, Mbak Santi. Semoga sehat selalu buat kalian semua. Perkenalkan, nama saya Abdullah Emir Pramudia dari Jakarta. Saya juga suka banyak ngikut seminar dan juga banyak isu yang saya ikutin, masuk juga kecantikan. Pertama-tama ini salut dulu buat Avo dan Dorko yang atas produk kecantikannya yang luar biasa ini sih, luar biasa ini ya. Pertanyaannya saya satu aja simple. Enggak tertarik nih masuk pasar internasional. Enggak tertarik nih ngikip pasar internasional, ngepakin sayap biar nggak jadi jago kandang aja. Itu aja sih. Saya sih berharap semoga kejadian kalau iya tertarik strateginya gimana dan semoga kejadian itu. Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab ya biar langsung puas dengan pertanyaannya, bisa langsung terjawab. Boleh dari Mas Anugrah dulu. Tertarik nggak sih? Ya, Mas Abdullah, kami tahun 2022 sangat gencar untuk mencoba masuk pasar internasional. Dan salah satu yang kami mulai dari awal adalah memulai dulu untuk mendaftarkan merek kami di berbagai macam negara. Dan good newsnya adalah di tahun 2022 kami menapaki jejak pertama kami di Vietnam sebagai brand lokal. Jadi ada hal yang sangat membanggakan ketika pada saat itu bulan September 2022 saya visit Vietnam dan melihat di beberapa store itu sudah ada Avoskin di sana. Artinya ini kita bahasanya nggak cuma jago kandang, tapi mencoba kalau keluar kandang itu kayak gimana sih. Memang belum besar, tapi hopefully langkah kecil itu akan menjadi semangat dan cita-cita yang jauh lebih besar lagi ke depan. Dan bisa menjadi literally apa yang diceritakan 9 tahun ke belakang untuk menjadi brand kebanggaan Indonesia di kancah global dengan nilai-nilai yang kita percaya di keberlanjutan itu bisa kami lakukan lebih besar lagi. Oke, ternyata udah ada di Vietnam. Tepuk tangan dulu untuk Avoskin. Saf Co. Kak, kalau mengenai tertarik atau enggak, jawabannya tertarik pasti. Tapi kalau tractionnya seperti apa sekarang, memang Safenco itu belum ada pernah mungkin mendaftarkan mereknya juga sejujurnya belum. Tapi tertarik, kita pasti tertarik. Kita juga pasti mau juga, cuman kita butuh menambah, mengembangkan resources dan tim juga gitu. Oke, semoga menjawab ya Mas. Oke, jadi masih akan terus bertumbuh dan melihat juga bagaimana peluang dan opportunity ke depannya. Dari Bayang Baju Putih, oke boleh. Habis itu nanti Mas yang paling belakang ya. Terus nanti kalau masih ada kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Oke, selamat siang. Nama saya Natalia. Saya mau tanya, kan aku sendiri juga customer dari Saf Co dan juga Avoskin, dan aku apresiasi banget kualitas produknya bagus dengan harga yang masih affordable. Nah, di sini aku lihat untuk brand-brand lokal itu banyak yang booming karena beberapa tahun belakangan ini karena TikTok dan isu yang lagi panas sekarang itu kan TikTok Shop ditutup ya. Nah, untuk termasuk Saf Co dan juga Avoskin, kira-kira ini apakah berdampak ke brand masing-masing dan juga gimana respon dari brand untuk isu ini? Makasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh dari Mbak Santi dulu menjawab. Halo Mbak, terima kasih udah support Safenco by the way. Kalau mengenai TikTok Shop ditutup per hari ini jam 5 sore, apakah aku sedih? Of course, aku sedih, pedih. Tapi kita dapat insider information kalau mereka akan memisahkan aplikasi menjadi 2. 1 khusus social media, 1 lagi khusus untuk e-commerce, menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru ini gitu. Jadi untuk sementara kita harus strategize lagi, kita akan plan untuk bisa menutupi gapnya lah dari TikTok Shop yang ditutup ini untuk sementara, tidak tahu sampai kapan, tapi kita akan terus mendukung TikTok dan TikTok Shop juga untuk supaya bisa segera di launch aplikasi e-commerce-nya. Terima kasih Mbak. Terima kasih untuk jawabannya dari Mas Anugrah. Ya, terima kasih Mbak Natalia sudah percaya dengan Avoskin. Kalau TikTok Shop sama hari ini jam 5 terakhir, jadi kami jelas akan ada pengaruh, pasti ada. Akan ada rencana untuk melakukan shifting strategi, jelas sudah direncanakan dengan oleh tim kami. Tapi yang pasti adalah di sini hanya sesuatu yang sifatnya jangka pendek.
Kalau kita semua ngelihat kenapa pemerintah memberikan aturan supaya TikTok Shop itu harus terpisah. Karena ini kan hal yang sangat basic juga dan hal yang sangat wajar untuk dilakukan sebagai seorang pengusaha yang menjalankan usaha di negeri ini gitu. Karena izinnya harus berbeda antara e-commerce sama social media. Nah, dan ini kalau saya melihat lebih dari sisi agregat yang lebih besar. Pemerintah melakukan keputusan itu karena kan ya berbagai macam hal terjadi di sana. Perang harga yang jauh lebih murah, disubsidi besar-besaran, itu mematikan banyak sekali beberapa pengusaha maupun brand yang baru mulai gitu. Jadi pasti akan ada efek yang jangka pendek itu terpengaruh bagi platform ataupun brand-brand yang mendapatkan fasilitas tersebut. Tapi secara jangka menengah dan jangka panjang, harapannya ini bisa lebih diatur, lebih sehat. Artinya brand juga bisa mendapatkan margin yang sehat, tidak dengan memotong perang harga terus-terusan di sana. Kemudian ekosistem yang lain juga bisa melakukannya dengan lebih sehat juga. Karena itu akan terjadi perputaran siklus sendiri kok sebenarnya. Kalau brand tuh perang-perang harga terus di sana, hanya ikut-ikutan dengan barang-barang impor tadi, tidak diatur, maka itu akan berlanjut terus-terusan. Imbasnya apa? Ekosistem perusahaan lokal pasti lumpuh. Kalau perusahaan lokal lumpuh, daya belinya juga pasti akan berkurang. Kalau daya belinya berkurang, otomatis akan berdampak dong ke sektor industri yang lain juga. Karena ini nggak cuma di beauty, tapi juga di fashion. Dan aturan ini menurut saya juga penting untuk kedua belah pihak. Artinya pemerintah sangat membantu sebagai regulator untuk mengawasi keseluruhan aktivitas perdagangan supaya lebih fair. Tapi dari si TikTok juga sebisa mungkin ke depan juga akan memisahkan tadi untuk lebih satu mematuhi aturan, yang kedua nanti ada regulasi dari sisi harga yang bisa lebih terjaga dengan baik. Toh TikTok ini kan asalnya dari China ya. Di China juga ada yang namanya Douyin sama kayak TikTok. Tapi di sana itu harga retail itu sangat diatur. Sementara ketika brand-brand dari China masuk ke Indonesia, harga tidak karuan yang membuat terjadi ekosistem yang sangat rusak. Nah, aturan-aturan ini yang membuat akhirnya ekosistem keseluruhan jadi jauh lebih maju, sehat, berlanjut dan konsumen juga akan mendapatkan kenyamanan dalam berbelanja lebih berkualitas lagi. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Anugrah. Dari Mas yang paling belakang tadi. Oke, boleh. Cek. Selamat sore Mbak Santi dan Mas Anugrah. Nama saya Ramdhani, saya PhD student dari BINUS. Saya sedang melakukan penelitian tentang disertasi tentang live streaming shopping. Nah, beberapa pengusaha di Indonesia menggunakan live streaming shopping untuk penjualannya. Sampai ada beberapa brand kecantikan dapat 8 miliar, ratusan juta hanya dari live streaming shopping. Entah itu Shopee Live, TikTok shopping atau segala macam. Saya mau tahu pandangan dari Mbak Santi dan Mas Anugrah mengenai live streaming shopping ini di Indonesia dan dimensi apa saja atau komponen apa saja yang mempengaruhi kesuksesan ketika kita melakukan live streaming shopping. Karena kita tahu sendiri ya, check out di live streaming itu menimbulkan FOMO. Sehingga wah takut nih kehilangan diskon, wah takut nih barangnya kehabisan. Sehingga teman-teman tahu ada impulsive buying di situ, ada dorongan untuk membeli secara tidak langsung. Nah itu hal-hal apa saja yang bisa Mas Anugrah dan Mbak Santi jelaskan kepada kita sebagai edukasi juga. Buat mungkin calon pengusaha kita bisa mulai dari live streaming shopping. Sekarang udah nggak zaman lagi ngupload foto, video di marketplace, itu cara lama ya, karena kita sekarang menggunakan live streaming, mau call juga pakainya live streaming segala macam. Oke, terima kasih. Oke, jadi seperti apa tanggapannya Mas Anugrah? Iya, untuk live streaming sebenarnya kalau di Cina udah terjadi dari 4-5 tahun yang lalu dan itu sangat masif di sana. Kalau di Indonesia, kalau dulu kita ingat nonton televisi, udah terjadi live streaming juga versi pada saat itu. Orang jualan cerita tentang Panji gitu ya, terus call, telepon, ya mau beli berapa banyak, terus tiba-tiba dalam berapa lama udah sold out. Nah sebenarnya ini versi lebih modern aja, dijalankan di beberapa platform marketplace. Dan apakah itu berhasil dengan baik? Di banyak kesempatan saya juga melihat itu berjalan dengan baik. Makanya tadi Mas juga menyampaikan ada yang jualan sampai sekian banyak, ya itu sangat possible terjadi. Karena memang menimbulkan efek impulsif buying dari sisi usersnya. Kira-kira dari sisi apa atau atribut apa yang mempengaruhi itu semua supaya itu bisa berjalan dengan baik?
Pertama jelas orang itu akan pasti melihat brand yang lebih reputable, yang lebih dikenal. Yang kedua adalah siapa yang membawakan dalam konteks live streaming itu. Makanya ini yang jadi permasalahan hari ini. Nggak semua orang itu berhasil live streaming, tapi kalau orang udah memiliki pengikut yang sangat besar, most likely dia akan berhasil di sana. Kemudian yang ketiga, durasi. Nah durasi ini yang menciptakan kalau bahasa kita di organisasi itu bagaimana bisa menyeimbangkan work-life balance. Karena durasi yang ideal dari platform yang disarankan ke brand, kalau bisa 24 jam itu live streaming, 7 hari non-stop, 1 bulan non-stop, 1 tahun non-stop. Jadi pokoknya 24 jam itu non-stop gitu. Tapi bagi kami mikirin, oh iya kalau kita shifting terus-terusan, dari si jam apakah orangnya itu sehat ya kalau dibikin kayak gitu terus-terusan. Kami melihat itu, makanya kami tidak menggunakan strategi itu secara absolut. Kami lebih menyesuaikan diri mana yang paling cocok dengan kondisi dari sisi brand. Jadi itu beberapa atribut yang mempengaruhi. Tapi overall live streaming akan menjadi hal yang sangat terus bertumbuh. Kami melihat di beberapa retailers fisik, di mall, di toko yang ada di jalanan, punya toko iya tapi pada live streaming kok gitu. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Korea, beberapa brand kosmetik yang sangat besar di sana juga di toko mereka juga melakukan live streaming. Artinya ini menjadi kayak global needs yang memang sedang dijalankan harus diadaptasi juga oleh pelaku industri. Oke, terima kasih Mas Anugrah. Mungkin singkat juga dari Mbak Santi seperti apa? Halo Kak, kalau di Savenco dan menurut aku untuk brand, live streaming itu menjadi support kepada project sales kita secara keseluruhan. Kalau kakak tadi tanya kenapa bisa ada orang yang live sampai omsetnya 8 miliar, 20 miliar dalam 1 hari gitu ya. Jawabannya aku juga gimana ya, orang Indonesia itu sebenarnya agak berbeda. Secara taste dan demand-nya itu agak bisa dibilang agak lucu gitu. Kalau misalkan di Amerika nih misalnya, sebuah live itu akan ramai kalau yang hostnya itu cantik atau ganteng. Contoh ya, contoh. Berikut juga dengan di China, kebetulan aku juga suka scrolling aplikasi TikTok, mirip-mirip TikTok di base di China seperti Douyin dan Xiaohongshu. Mereka yang live-nya rame itu yang cantik. Kalau semakin cantik semakin ramai, semakin sepi itu biasanya karena lebih cantik yang lebih rame gitu. Parameternya lebih jelas. Tapi kalau di Indonesia itu agak lucu. Yang rame itu bukan tentang produknya juga. Random, nggak beauty juga, nggak fashion juga. Ada yang jual gorden, kalau kakak tahu, kajil. Itu rame karena kenapa coba? Karena persona hostnya sendiri. Karena dia unik dan beda banget gitu. Ada lagi contoh, Maiden. Kenapa dia rame? Sampai serame itu stiker-stikernya. Karena personality dia, karena dia suka ngomong kasar gitu kan ya kalau kakak tahu. Ada lagi misalnya kemarin aku lihat ada live, orang ngegambar di air. Itu faedahnya apa juga aku liatin, juga aku bingung. Tapi rame banget yang nonton tuh ribuan. Ada lagi orang bikin popcorn pakai catokan. Itu yang nonton tuh bener-bener ribuan mengalahkan brand. Mau brand lagi banting harga gila-gilaan pun kalah viewersnya sama si kreator-kreator ini. Jadi gitu sih menurut pandangan aku kadang-kadang market Indonesia itu agak-agak unpredictable gitu, nggak ketebak. Mereka sukanya sebenarnya yang kayak gimana sih, yang lucu, yang kasar, yang aneh. Tapi enggak juga, apakah mereka suka nontonin orang yang cantik atau ganteng? Enggak juga gitu. Malah ada kemarin aku lihat live, ada 2 ibu-ibu atau suami istri kalau nggak salah, tiduran di hutan, malam-malam gelap, tiduran aja di tanah dengan beralas kain, itu yang nonton ribuan gitu. Dan yang kirim stiker tuh banyak banget. Kalau aku perhatiin nih, aku kadang-kadang masih agak bingung patternnya tuh seperti apa, jujur aja ya. Itu jadi kalau kita mau mengejar, kalau benchmark kita seperti itu agak jomplang sih, agak susah kalau kita mau ngejar secara realistis ya, mau menjadi seperti yang viewersnya ribuan gila-gilaan gitu, sebagai brand itu agak kurang realistis. Jadi
pandangan aku mengenai live streaming shopping atau live shopping itu adalah sebagai ya metode kita untuk mensupport sales kita di TikTok Shop tersebut gitu. Oke, terima kasih Mbak Santi, terima kasih juga sudah bertanya, terima kasih juga Mas Anugrah untuk insight-nya. Ini kita beri tepuk tangan dulu, applause yang paling meriah untuk dua local brands yang patut kita apresiasi. Dari perbincangan kita dari siang sampai dengan di sore hari ini banyak banget pelajaran yang bisa kita petik bahwa ketika kita membangun brand harus ada value dan juga bagaimana suatu brand itu melihat bahwa sustainability ke depannya untuk terus bertumbuh dan berkembang. Karena tidak semudah itu juga membangun brand, tidak semudah itu juga mencari market dan tidak semudah itu juga kita terus bertahan di era banyaknya gempuran mau dari produk luar dan juga produk dalam negeri sendiri. Tapi tentunya local brand akan terus bersaing ke depannya karena ada juga dukungan dari pemerintah dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk kita semua di sore hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dari siang sampai dengan sore hari ini. Saya Muhammad Gibran pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.